I gave you my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Tata Boga Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Lailatul Munawarroh Hasibuan. Saya Mega Kristinawati Tagalong. Saya Anissa Triana. Saya Riris Rahimayulis. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah menonton video ini, dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah profesi pendidikan, yaitu Ibu Dr. Dina Ampera MSI dan Bapak Nurbasuki SPD MPD MPDT. Di Universitas Negeri Medan menerapkan kurikulum berbasis KKNI, yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. KKNI ini memiliki 6 tugas, yang salah satunya tugas rutin, yang merupakan tugas kami pada hari ini, yaitu mempresentasikan materi pada mata kuliah profesi pendidikan. Hari ini materi yang akan kami bahas ialah tentang supervisi pendidikan. Kami akan menjelaskan beberapa materi, dan saya akan menjelaskan mengenai permasalahan supervisi guru. Karena disebabkan adanya permasalahan pada supervisi guru ini, akhir tahun 2015 diterapkan bahwasanya uji kompetensi guru dijadikan sebagai dasar kenaikan pangkat guru. Hal ini mungkin dilakukan pemerintah untuk meningkatkan motivasi kepada guru-guru di Indonesia supaya para guru lebih meningkatkan pengetahuannya lagi sebagai guru. Karena jika guru itu memiliki kompetensi yang bagus ataupun unggul, itu akan berdampak positif kepada murid yang akan dibimbingnya nanti. Dengan adanya uji kompetensi ini bisa meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru yang ada di Indonesia ini. Tetapi kebanyakan guru itu menganggap bahwa supervisi itu tidak berguna, karena alasan mereka tidak suka untuk diawasi. Walaupun hal tersebut merupakan bagian yang penting dan diperlukan dalam pelatihan dan pekerjaan profesional mereka. Namun bila ditelusuri pengalaman guru-guru dalam kehidupannya sehari-hari yang mendapat pendampingan dari supervisor profesional, merasa mendapatkan keuntungan dari supervisi. Dan beberapa pengawas dikenal sebagai supervisi yang populer dan efektif bekerja sama dengan para guru. Demikian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua. Nah, saya Mega Kristinawati Tagalong. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu pendekatan supervisi pendidikan dan apa tugas dari supervisor. Nah, di sini kali ini sebelum kita membahas, kita harus tahu apa itu pengertian dari supervisor. Pengertian dari supervisor yaitu seseorang yang membantu atasannya untuk menerapkan program yang telah ditetapkan suatu sekolah maupun universitas ataupun suatu pekerjaan yang akan diterapkan yang akan dikerjakan untuk sehari-harinya ataupun untuk mencapai suatu tujuan yang bersama. Nah, di sini kita akan membahas pendekatan supervisor pendidikan. Pendekatan supervisor pendidikan yaitu di mana keaktifan tersebut dapat ditegaskan untuk kemampuan keguruannya dan di mana supervisor tersebut menekankan guru untuk memperbaiki penampilannya pada saat mengajar. Nah, di pendekatan supervisor pendidikan itu ada 3, yaitu pendekatan supervisor direktif, pendekatan supervisor non direktif, dan pendekatan supervisi kolaboratif. Yang pertama, pendekatan supervisi non-direktif, yaitu pendekatan non-direktif merupakan pendekatan terhadap permasalahan secara tidak langsung, di mana di sini supervisi mencatat problematika yang dihadapi guru, dan di sini supervisor juga memberikan kebebasan kepada guru untuk mengetahui apa saja metode yang apa saja permasalahan yang dihadapi guru tersebut sampai ia bisa berhasil menemukan cara-cara yang bisa diperbaiki si guru untuk melakukan atau memecahkan masalahnya dalam problematika yang dihadapinya untuk pada saat mengajar. Yang kedua yaitu pendekatan B, pendekatan supervisi secara direktif, yaitu di mana supervisi mengamati guru pada saat mengajar dan mencatat hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan guru pada saat menerapkan pembelajaran. Misalnya dia melihat guru pada saat mengajar dan di mana siswa kurang mampu menerima materi yang disampaikannya. Itulah yang akan menjadi problematika, dan di mana supervisi mencatat hal tersebut, dan pada saat briefing nanti akan dibahas dan menemukan metode-metode apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut sehingga siswa dapat menerima materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga atau bagian C, pendekatan kolaboratif, yaitu di mana pendekatan kolaboratif dan pendekatan non-direktif dan direktif berpadu, dan di mana guru dan supervisor langsung berbicara atau bertatap muka baik ataupun melakukan briefing
hal apa saja yang dihadapi guru pada saat pengajaran, dan di mana supervisor dengan rendah hati membantu guru-guru di sini untuk memecahkan masalah hal tersebut. Atau di sini supervisor ikhlas untuk membantu guru-guru tersebut. Demikianlah pendekatan supervisi untuk pendidikan. Sekarang saya akan membahas tugas supervisor. Tugas supervisor yang pertama yaitu membantu mengembangkan materi pembelajaran, membantu menyediakan program pembelajaran yang baik, membantu guru melalui program dalam mengevaluasi kurikulum, dan membantu semua pekerjaan guru yang dilakukan. Sekarang saya akan membahas tugas supervisor. Tugas supervisor itu menurut beberapa ahli banyak, tetapi yang 5 yang pada umumnya saya akan memberitahukan 5 tugas supervisor. Yang pertama, tugas supervisor dalam pendidikan yaitu membantu mengembangkan kurikulum. Yang kedua, membantu meningkatkan pengajaran terhadap guru. Yang ketiga, yaitu membantu penilaian terhadap siswa pada saat di akhir semester. Yang keempat, mengembangkan cara guru untuk memberikan materi atau mengembangkan materi pembelajaran yang baik yang akan diterapkan kepada siswa. Yang keempat, yaitu pengorganisasian pengajaran. Dan yang kelima, yaitu membantu guru untuk membuat perancangan pembelajaran. Supervisi pendidikan merupakan bagian dari sistem pengajaran yang harus memecahkan permasalahan yang ada. Masalah-masalah yang ada akan dipecahkan oleh supervisor Suhertian dan Mataheru pada tahun 1985. Membedakan teknik pengajaran menjadi yang pertama, teknik kelompok. Pada teknik kelompok ini diterapkan seperti rapat guru, workshop, seminar, kepemimpinan, atau konseling kelompok. Pada teknik kelompok ini diharapkan para guru memiliki wawasan luas sehingga menghasilkan karya-karya yang cemerlang atau karya-karya yang bagus. Selanjutnya ada teknik perorangan. Teknik perorangan ini dilakukan antara guru dengan supervisor itu sendiri. Atau seorang guru yang baru akan meminta kepada supervisor untuk meminta bimbingan mengajar. Teknik supervisi pendidikan secara garis besar dibedakan menjadi 2. Yang pertama, teknik kelompok. Yang pertama, pertemuan orientasi. Pertemuan orientasi adalah pertemuan antara supervisor dengan guru baru yang bertujuan untuk menghantarkan guru baru tersebut memasuki dunia kerja yang baru. Pada pertemuan orientasi ini, supervisor menjelaskan tentang apa-apa saja yang akan dicapai oleh seorang guru tersebut untuk meningkatkan kualitas kerja guru itu sendiri. Selanjutnya ada rapat guru. Pada rapat guru harus mengumpulkan data-data tentang permasalahan yang ada dan berusaha untuk memperbaiki diri untuk lebih baik. Selanjutnya ada studi kelompok antar guru. Studi kelompok antar guru merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu. Sejumlah guru baru melakukan pertemuan untuk mempelajari atau mengkaji suatu permasalahan yang ada. Pada studi kelompok antar guru, pada pertemuannya, diharapkan guru tersebut mampu mengeluarkan pendapat tentang di kelompok antar guru. Pada pertemuannya, diharapkan guru tersebut mampu mengeluarkan pendapat. Guru-guru itu menganalisis permasalahan yang ada dan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Selanjutnya, ada diskusi sebagai pertukaran pikiran dan pendapat, yaitu mengeluarkan pendapat untuk memperbaiki kualitas mengajar mereka. Selanjutnya ada workshop pendidikan. Workshop pendidikan yaitu suatu kegiatan belajar yang dihadirkan oleh sekelompok guru atau beberapa guru untuk memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. Selanjutnya ada teknik supervisi yang bersifat individual. Yang pertama, melakukan kunjungan kelas. Supervisor melakukan kunjungan kelas untuk melihat guru baru yang sedang mengajar dan membantu guru tersebut apabila mengalami kesulitan. Biasanya kunjungan kelas ini dilakukan secara tiba-tiba. Supervisor melakukan pengamatan terhadap guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Selanjutnya adalah percakapan pribadi. Percakapan pribadi dilakukan antara supervisor dengan
guru baru. Biasanya pada percakapan pribadi ini untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru baru tersebut di dalam kelas, mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas kerjanya. Selanjutnya ada intervisitasi. Intervisitasi merupakan kunjungan antar kelas dalam satu sekolah atau antar sekolah. Ini guru dapat saling membandingkan keunggulan dan kelebihan yang ada berdasarkan pengalaman masing-masing. Selanjutnya ada menilai diri sendiri. Seorang guru mampu menilai dirinya sendiri atas kinerja mereka, kemampuan dan keterampilan yang ada dalam diri mereka. Diharapkan guru-guru tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerja mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riris Rahimayulis. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu pembahasan saya adalah supervisi klinis. Apa sih supervisi klinis itu? Supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pembelajaran melalui siklus yang sistematis, mulai dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis yang intensif terhadap penampilan pembelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Mengapa sih supervisi klinis ini diperlukan? Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa supervisi klinis ini diperlukan. Di antaranya yang pertama ada kejenuhan profesionalitas, lalu ada kehilangan identitas profesi, yang ketiga adalah siswa merasa dirugikan karena dia tidak mendapatkan layanan yang diberikan guru sebagaimana mestinya. Lalu apa saja tujuan dari supervisi klinis ini? Sebenarnya banyak sekali tujuan supervisi klinis, namun saya akan membahas tujuan umum dari supervisi klinis ini. Yang pertama adalah menciptakan kesadaran guru tentang tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan kualitas proses pembelajaran. Lalu yang kedua adalah membantu guru untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Yang ketiga adalah membantu guru untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah membantu guru untuk dapat menemukan cara pemecahan masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah membantu guru untuk mengembangkan sikap positif yang mengembangkan diri secara berkelanjutan. Lalu ada karakteristik dari supervisi klinis. Supervisi klinis ini memiliki karakteristik yaitu perbaikan dalam pembelajaran yang mengharuskan guru mempelajari keterampilan intelektual dan bertingkah laku berdasarkan keterampilan tersebut. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip supervisi klinis. Beberapa prinsip yang menjadi landasan bagi pelaksanaan supervisi klinis adalah yang pertama, hubungan antara supervisor dengan guru, kepala sekolah dengan guru, guru dengan mahasiswa PPL adalah mitra kerja yang bersahabat dan penuh tanggung jawab. Yang kedua adalah diskusi atau pengkajian balikan yang bersifat demokratis dan didasarkan pada data hasil pengamatan. Yang ketiga, supervisi klinis ini bersifat interaktif, terbuka, objektif, dan tidak bersifat menyalahkan. Yang keempat, supervisi klinis ini ditetapkan secara kesepakatan bersama. Yang kelima adalah sasaran supervisi berpusat kepada keputusan atau dan kebutuhan aspirasi guru dan tetap berada di dalam ruang lingkup pembelajaran. Dan yang keenam adalah prosedur pelaksanaan berupa siklus mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap siklus balikan. Bagaimana sih prosedur supervisi klinis? Pelaksanaan supervisi klinis ini berlangsung dalam 3 siklus. Yang pertama, tahap perencanaan awal, tahap pelaksanaan observasi, dan tahap akhir atau diskusi balikan. Saya akan membahas yang pertama, yaitu perencanaan awal. Pada tahap ini, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah menciptakan suasana intim dan terbuka, mengkaji rencana pembelajaran yang meliputi tujuan metode, waktu, media, evaluasi hasil belajar, dan lain-lain yang terkait dengan pembelajaran. Lalu yang kedua adalah tahap pelaksanaan observasi. Pada tahap ini, yang harus kita perhatikan adalah kita tuh harus luwes, tidak mengganggu proses pembelajaran, tidak bersifat menilai, mencatat dan merekam hal-hal yang terjadi pada proses pembelajaran sesuai dengan kesepakatan bersama, dan kita harus menentukan teknik pelaksanaan observasi yang harus kita jalani. Dan yang terakhir adalah tahap akhir atau diskusi balikan. Diskusi balikan ini
yang harus kita perhatikan, yakni mengkaji data hasil pengamatan, tidak bersifat menyalahkan, data hasil itu tidak boleh disebarluaskan, dan kita harus menyimpulkan data yang udah kita sepakati sebagai tindak lanjut proses perbaikan. Demikian penjelasan dari materi supervisi pendidikan yang bisa dijelaskan oleh kelompok 10. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.